Kami akan ajak Anda untuk melihat suasana Ramadan dari luar negeri. Tetaplah bersama kami. Pak Ridwan, ini kita sudah masuk ke pesawat break. Saya sambungkan ke Mbak Ayu di studio ya Pak Ridwan. Ya, baik, terima kasih banyak. Disapa aja namanya. Ya, Mbak Ayu. Halo. Oke, halo Pak Ridwan, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat malam waktu Doha dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Salam belum Ramadan. sahur di sana ya? Belum waktunya sahur ya? Belum, jadi sekarang baru jam 11 malam ini waktu Doha. Jadi ada perbedaan waktu 4 jam dengan Jakarta ya. Oke, Ya. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu ya malam-malam nih, tengah malam di sana. No, dengan senang hati. Kita akan mulai dalam sekitar 1 menit ya Pak? Siap, dengan senang hati. Pak Ridwan, kita masih komersial break. 1 menit lagi kita masuk program. Nanti akan disapa kembali oleh Mbak Ayu 1 menit lagi Pak Ridwan ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Ridwan, kita sudah masuk program Pak Ridwan. Baik, terima kasih banyak. Sapa kembali Pak Ayu. Ya. Kemeriahan Ramadan tak hanya terasa di Indonesia saja, melainkan juga di mancanegara. Salah satunya adalah di Qatar. Untuk itu saya akan mengajak Anda langsung melihat bagaimana suasana Ramadan di Qatar. Dan saat ini telah bergabung bersama kami Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hasan. Halo, selamat pagi waktu Indonesia. Pak Ridwan, apa kabar? Selamat malam waktu Doha dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya di tanah air. Dan Alhamdulillah kabar kami sehat. Doa yang sama untuk semua masyarakat kita di tanah air dan tentunya di Qatar juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ridwan atas doanya. Belum waktunya sahur saat ini ya kalau di Qatar ya? Belum, baru jam 11 malam. Masih sekitar 4 jam lagi. Kita beda waktunya 4 jam dengan Jakarta. Baik Pak Ridwan, kalau misalkan kita melihat di Indonesia kan banyak sekali budaya-budaya atau kebiasaan yang dilakukan di sini seperti buka puasa bersama, berburu takjil dan lain sebagainya. Nah, Qatar ini kan mayoritas penduduknya Muslim juga. Sebenarnya bisa digambarkan tidak sih Pak bagaimana kebudayaan atau kebiasaan warga lokal saat Ramadan di Qatar? Ya. Baik, terima kasih banyak. Saya kira kita semua tahu ya, namanya suasana Ramadan itu adalah suasana yang khas hampir di setiap negeri. Ada persamaan benang merah di semua bagian di muka bumi ini, tapi tentu ada karakteristik yang khas ya di tiap-tiap tempat. Semua orang menunggu Ramadan dengan antusiasme yang tinggi. Nah, di Qatar ini unik. Di Qatar ini penduduknya sekarang kan sekitar 2,7 juta jiwa, dengan warga negara Qatar hanya kira-kira 300 sampai 400 ribu jiwa, 2,3 jutanya orang asing. Konsekuensinya apa? Ada budaya lokal yang tetap kuat, muncul ke permukaan, tapi banyak juga budaya-budaya asing ya, yang dibawa oleh para perantau yang tinggal di sini, termasuk oleh orang-orang Indonesia. Nah, apa saja yang khas? Tentunya acara menyambut buka puasa, semuanya dengan antusiasme tinggi, terutama di hari-hari awal ya. Nah, yang membedakan dengan di kita, kalau di kita kan beduk itu menjadi ciri khas sebelum azan maghrib misalnya. Nah, di sini khusus pada bulan puasa itu ada meriam. Jadi dentuman meriam itu akan terdengar, akan terlihat sebagai satu tontonan juga.
sebelum azan maghrib dikumandangkan. Ini yang menjadi satu hal yang unik menurut saya ya. Tidak ada di Indonesia tentunya kan. Itu satu. Yang lain adalah nanti di pertengahan tahun, di pertengahan bulan itu ada namanya acara Garanggau. Ini sangat khas dan ini acara anak-anak, biasanya mirip-mirip Halloween sedikit ya. Jadi anak-anak itu keliling ke rumah-rumah tetangganya segala macam, mereka ketuk pintu, nanti minta atau dikasih permen atau makanan-makanan yang manis oleh yang dikunjungi. Nah, salah satu motivasinya adalah apresiasi kepada anak-anak yang sudah mulai berlatih berpuasa. Positif juga sebetulnya. Nah, itu satu. Yang lain agak mirip dengan di kita adalah saling mengantarkan makanan ya, saling berkirim makanan. Nah, saya kebetulan tinggal di satu areal yang ada beberapa tetangganya cukup baik dan umumnya orang lokal. Jadi ada yang ngasih saya misalnya ngasih korma, ada yang ngasih korma dari tanaman sendiri, ada yang dari pasar, tentunya menarik juga ya. Ada juga yang ngirim makanan Arab seperti apa namanya harisa ya. Itu enak juga, unik makanannya. Dimasak tepung, dicampur daging, dimasak sedemikian rupa dengan apa. Nah, kita apa? Ya kita masa cuma dikirimin aja kan nggak enak dong. Kita juga kan ngebalesin. Nah, di sini saya menggunakan ya tentu kita ikhlas ya bersodakoh ya ngirim makanan, tapi promosinya tetap jalan. Jadi kita kirim kue-kue jajan pasar Indonesia. Nah, lumayan ada beberapa yang saya tahu mereka suka gitu ya. Nah, mereka senang gitu dikasih itu. Jadi kita kirim kayak kue tampah lah gitu ya. Dan alhamdulillah menariknya di sini saya nggak, kadang-kadang saya nyiapkan di Wisma ya, tapi juga kadang-kadang kita pesan dari warga Indonesia yang jumlahnya cukup banyak di sini. Warga Indonesia itu sekarang berjumlah sekitar 22.000 dan sebagian ada yang berkeluarga, ada yang single ya, dan juga di antara mereka ada yang buka usaha, ada yang usahanya di rumah-rumah tangga gitu ya, terima pesanan. Zaman sekarang kan biasa tuh kayak di tanah air juga ya. Tapi ada juga yang punya warung atau rumah-rumah makan gitu. Jadi alhamdulillah sih, dan insya Allah tidak ada kesulitan lagi untuk makanan Indonesia, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kita kirim-kirim gitu. Wah, sangat menarik ya Pak. Memang rasanya kalau melihat dari gambaran Bapak ini sangat guyup seperti itu ya masyarakat yang ada di sana, terutama masyarakat Indonesia yang berada di sekitar Pak Ridwan juga nih. Nah, Pak, yang buat kami penasaran juga, kalau di Indonesia ini kan sebenarnya ada salah satu budaya yang terus dilakukan setiap tahunnya, yaitu sahur on the road ya. Nah, kalau di Qatar kira-kira apakah ada tradisi saat sahur tiba, apakah mungkin ada kumpul-kumpul bersama atau makanan-makanan khusus yang harus dimakan ketika sahur seperti itu Pak? Ya, jadi memang menarik ini. Saya kebetulan memang pernah bertugas 2 kali di Timur Tengah ya. Sebelum di Qatar saya bertugas juga di Dubai. Maaf, saya agak batuk sedikit. Nah, kalau undangan buka puasa bersama itu sangat umum ya. Di tiap negara saya kira ada ya dengan caranya masing-masing. Tapi yang unik di negeri-negeri yang tadi saya sebutkan, terutama termasuk di Qatar ini, adalah undangan sahur bersama. Jadi undangan sahur bersama. Saya kira di Indonesia memang banyak ya sahur on the road atau program-program di saat sahur. Tapi undangan sahur bersama sepertinya belum pernah saya dengar ya. Kecuali saya memang tidak tahu perkembangan terakhir di tanah air ya. Nah, ini memang menurut saya unik. Nah, biasanya undangan sahur bersama itu mulai sekitar jam 9 paling cepat atau jam 10 malam. Nanti mereka kumpul, ya makan, ya artinya mereka melakukan itu memang betul-betul setelah kegiatan ibadahnya selesai gitu ya. Ibadah taraweh segala macam sudah selesai, kumpul, ada yang nongkrong di majelis. Orang sini itu kan banyak kabilah sebetulnya, banyak suku-suku. Nah, suku-suku mereka itu jadi family lah, clan gitu ya. Nah, masing-masing punya tempat nongkrong, istilahnya majelis kalau mereka sebut. Ada yang majelis sifatnya tradisional, ada juga majelis itu nanti atau kegiatannya dilakukan di hotel-hotel. Nah, saya alhamdulillah pada tahun lalu ya, alhamdulillah kan COVID sudah mulai agak sedikit mereda nih secara gradual. Nah, tahun lalu tuh saya sudah mendapatkan beberapa undangan sahur. Jadi ya, tapi saya nggak bertahan sampai jam 2 pagi lah. Kira-kira jam 12, jam 1 kita pulang. Biasanya begitu ya. Tapi menarik memang, dan itu menyenangkan.
Iya, kalau di Indonesia ada sahur on the road, kalau di Qatar ada sahur bersama seperti itu Ada yang sahur menarik. Saya pun bersama. selama di Indonesia belum pernah mendapatkan undangan sahur bersama. Bisa jadi inspirasi nih Pak. Bisa ke depannya. terjadi. Saya yakin bisa terjadi, menarik itu. Ya betul. Nah kemudian Pak untuk bagaimana nanti dari KBRI sendiri, apakah kira-kira ada agenda khusus untuk selama Ramadan ini atau ketika Lebaran? Apakah ada kegiatan yang sudah direncanakan Pak? Ya, jadi begini, di Qatar ini menarik ya. Ada dua hal saya bisa ceritakan ya. Pertama dari segi kegiatan keseharian masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Tadi saya sebutkan masyarakat Indonesia berjumlah sekitar 22.000. Nah ini perkumpulannya banyak sekali. Ada sekitar 70 perkumpulan masyarakat Indonesia di sini. Tapi keanggotaannya memang bisa overlapping juga. Nanti si A menjadi anggota grup A menjadi anggota grup B segala macam. Ada yang merasakan perkumpulan itu karena misalnya kedaerahan ya, ada karena tempat profesi pekerjaan mereka, atau perkumpulan karena kantornya, karena hobi, dan banyak sekali, atau ikatan alumni. Nah setiap kelompok ini kadang-kadang juga mereka bikin program buka puasa bersama dan mereka mengundang kita gitu loh. Jadi ada kolaborasi atau bahkan kita diundang juga ya oleh masyarakat yang banyak kelompoknya ini tadi. Nah saya sebagai dalam tanda kutip, walaupun saya pengennya selalu muda ya, tapi kan saya dianggap orang yang dituakan. Risikonya jadi dubes kan dianggap tua, walaupun umurnya mungkin ya udah tua juga sih, udah 60 lebih ya. Tapi itulah artinya keguyuban itu terasa betul-betul, apalagi kita di rantau ini. Ikatan keluarga paling dekat itu kan tidak semata-mata karena hubungan darah keluarga atau apa ya, siapapun kita merasa sebagai orang Indonesia itu akan selalu guyup gitu. Makanya saya alhamdulillah saya selalu berusaha untuk hadir. Nah insya Allah nih mengawali Ramadan kemarin ada istilahnya Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu bekerja sama kita dengan Permika. Permika itu adalah Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar. Jadi payungnya. Kemudian ada lagi IMSKA. IMSKA itu Ikatan Indonesian Muslim Society in Qatar. Jadi kita kolaborasi seperti inilah kegiatan-kegiatan itu. Nah besok insya Allah ada kegiatan juga yang disebut dengan Festival Ramadan. Jadi itu salah satu organisasi kita namanya PCINU, pengurus cabang istimewa NU di sini bekerja sama dengan berbagai macam elemen lainnya termasuk Permika juga. Jadi ada bazar ya, ada kegiatan lomba untuk anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak kita pun akan tetap merasakan suasana Ramadan seperti kita di Indonesia begitu. Oke. Karena mereka kan sehari-hari, sekolahnya kan di sekolah internasional di sini kan, teman-temannya ada orang Indonesia, ada orang asing. Nah, kemudian, ada ini satu saya tambahkan yang menarik adalah tahun ini Indonesia menjadi partner country atau negara mitra untuk Qatar Indonesia Year of Culture. Jadi pemerintah Qatar sejak tahun 2012 mempunyai program Qatar Year of Culture, tahun budaya. Nah, tahun ini Indonesia menjadi negara yang diutamakan untuk itu ya, jadi mitra utamanya adalah Indonesia. Jadi sepanjang tahun ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pameran atau kegiatan budaya Indonesia, kebetulan ada di bulan Ramadan. Jadi salah satu kegiatannya adalah Ramadan Tent atau tenda Ramadan di salah satu hotel di Qatar, di Doha, yang nanti hotel ini di Ramadan Tentnya, di tenda Ramadannya akan menyajikan sebagian makanan Indonesia. Kita bangga juga nih. Wow. Nah itu dia kan, Mbak Ayu aja sudah bilang wow gitu ya. Wah kita senang banget. Menarik sekali karena Pak Ridwan informasinya, ternyata bulan suci Ramadan ini bisa memperkenalkan Indonesia ke mata dunia, terutama di Qatar juga ya. Betul. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hasan. Semoga puasanya lancar 1 bulan full tanpa halangan apapun dan sehat selalu ya Pak. Jangan lupa sahur nanti ya. Baik. Terima kasih Pak. Mau sahur di Qatar boleh juga. Salam buat semua pemirsa di tanah air dan masyarakat Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bangsa dan negara kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak.
Dan menyambut bulan suci Ramadan, ribuan orang berkumpul di kota tua Yerusalem pada Kamis Terima kasih, merayakan awal Ramadan Ya, dengan terima kasih menyaksikan banyak ya, Pak. pertunjukan